Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh dengan keagungan. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, ajaran-ajaran Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ia adalah ketakwaan yang ada pada hati. Orang-orang beriman tak kala Allah menghadirkan syariatnya, ajaran agamanya, perintah-perintahnya, maka orang beriman itu bergembira. Orang beriman itu bahagia atas kedatangan perintah Allah, senang dengan perintah Allah. Dan itu adalah tanda hati kita dipenuhi dengan sifat taqwa. Fa innaha min taqwal qulub. Jangan ketika datang perintah Allah dia mulai tak enak. Wah, ini hari kurban lagi. Ini pasti panitia nyari jamaah untuk kurban lagi. Gelisah hatinya. Itu bukan sifat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, kalau ada undangan, ada panggilan untuk menghidupkan kalian, untuk menghidupkan hati kalian, maka sambutlah panggilan itu. Qalu sami'na wa ata'na. Hari ini Allah hadirkan ibadah yang begitu amat mulia, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua-duanya ini adalah ibadah yang tak dapat dipisahkan dari secara historis dan juga secara pelaksanaan. Ibadah haji dan kurban ini hanya ada di bulan haji. Jangan melaksanakan haji di luar ibadah di bulan lain. Jangan berkurban di bulan lain. Nanti kalau udah selesai hari tasyrik baru menghantarkan kurbannya ke panitia. Pak, saya baru yakin sekarang, baru saya mau serahin kurban. Itu bukan lagi hewan kurban, tapi itu adalah hewan sembelihan biasa. Saya akan menghantarkan kajian kita di siang hari ini tidak mengambil daripada hikmah-hikmah daripada berhaji dan berkurban, tapi lebih kepada
menjelaskan tentang dimensi ihsan dalam kita melaksanakan haji dan kurban. Karena sesungguhnya setiap perintah Allah itu adalah kembali kepada kita dan kembali kepada manusia. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging-daging onta dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Jadi kembali kepada diri kita dan kembali kepada manusia. Maka yang lebih kita lihat adalah dimensi sosial dan dimensi ihsannya. Dimensi sosial dan dimensi akhlaknya. Kalau kita perhatikan ibadah haji, Allah perintahkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dimaklumkan atau bulan-bulan yang telah dimaklumkan, yang telah ditetapkan. Faman farada fihinna al-hajja, siapa yang sudah berniat melaksanakan haji. Maksudnya berniat itu dalam dekat. Bukan berniat sekarang berangkatnya 10 tahun kemudian. Ya, maksudnya berniat sudah didaftarkan ke mana? Ke Dirjen Haji dan tahun ini dia akan berangkat. Bukan 5 tahun berikutnya. Maka ketika dia sudah berniat untuk melaksanakan haji, faman farada final hajja fala apalagi sudah mempersiapkan segalanya dan memang dia sudah akan berangkat besok atau tahun ini. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat rafath. Rafath itu adalah kalimat-kalimat yang bernada cabul atau komentar-komentar, obrolan-obrolan, omongan-omongan yang bernada cabul, bernada kotor, bernada syahwat. Jangan omong yang kotor, omong yang jorok. Itu lisan kita betul-betul dijaga dalam penyelenggaraan haji. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Berbuat fasik maknanya berbuat yang lebih zalim. Berbuat fasik, berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat. Wala jidala fil hajj. Jangan berjidal, jangan berdebat. Jangan bertengkar. Hanya cuman gara-gara satu asrama, satu kamar, yang satu pengennya dingin, yang satu pengennya panas, akhirnya berebut remote AC. Padahal sama-sama niatnya mau menghadap Allah melaksanakan ibadah haji. Cuman gara-gara yang satu pengen dingin, yang satu bilang saya mau yang panas, saya nggak bisa kena dingin, saya maunya ya tidak pakai AC. Akhirnya yang satu sembunyikan remote, yang satu lagi cari-cari remote. Padahal dua-duanya sama-sama ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka ibadah haji itu adalah ibadah yang paling amat berat. Beratnya bukan sekedar mengeluarkan uang, tetapi beratnya juga ketika kita berhadapan dengan umat-umat yang lain atau jamaah-jamaah kita yang mungkin kita nggak kenal dia orang mana, dengan karakternya, dengan sifatnya yang berbeda dengan karakter kita, berbeda dengan sifat kita. Disitulah diuji. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dijaga dengan 3 hal ini. Kalau itu dijaga, apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur. Nah, yang mabrur itu adalah yang membawa kebaikan. Yang nanti pulang dia dari haji, dia menjadi orang baik, hidup di tengah-tengah orang yang baik, akan menebarkan kebaikan. Namanya haji mabrur.
Bukan saat dia melaksanakan haji dia baik-baik, tetapi saat dia sudah paripurna melaksanakan haji dan sudah kembali ke tanah air, dia menjadi pionir, menjadi sponsor kebaikan. Jadi kalau dia udah haji, bukan hanya tampilannya aja Pak Haji. Karena ada orang tampilannya Pak Haji, pakai gamis, pakai peci haji, made in China, bukan made in Saudi. Tapi kelakuan kadang-kadang nggak enak. Sudah digelari Pak Haji, tapi kadang-kadang sifat kadang masih menyakitkan. Ini tak boleh. Jadi hajjul mabrur setidaknya dia harus berhenti melakukan rafath. Tidak lagi ada kata-kata kotor dari mulutnya, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Berarti apa? Dimensinya adalah dimensi agar kita terjaga dari hal-hal yang buruk dari orang lain. Itu ibadah haji. Ibadah kurban pun demikian. Bahkan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan, telah menulis katabal ihsan, perbuatan ihsan dalam segala hal. Dalam segala bentuk kita harus ihsan. Dan dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitla." Kalau kalian pun harus membunuh. Ini harus nih, Pak. Kalaupun ini sudah pilihan terakhir harus membunuh orang, tentu udah nggak ada jalan keluar. Ya, hukum sudah nggak mampan lagi, sudah ini lagi, sudah diinjak-injak, udah dihina-hina kita sehina-hinanya. Harus itu pilihan terakhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ahsinul qitla, bunuhlah dengan cara yang ihsan. Bunuhlah orang itu dengan cara yang ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang super baik. Bukan sekedar baik, tapi super baik. Apa di antara cirinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya? Wal yahidda syafratahu, hendaklah dia menajamkan pisaunya. Ini kan menjaga perasaan kehewanan. Bahwa hewan yang kita sembelih itu, Pak, itu juga hewan, makhluk Allah yang bernyawa. Bahkan makruh kita menyembelih hewan sembelihan itu, hewan kurban kita dengan pisau yang tumpul. Makanya nanti panitia-panitia tolong tuh semuanya diasah pisaunya itu. Diasah wal yahid syafrahta. Diasah pisaunya setajam mungkin. Tapi tolong diasahnya jangan depan hewan kurban. Jangan diasah hewan kurbannya di depan. Waduh. Itu tambah udah enggak berdaya lagi, tambah lemas itu hewannya. Ya. Wal yahid ditajamkan karena dia adalah makhluk yang bernyawa. Setidak-tidaknya mengurangi rasa sakit yang akan dialami saat dia disembelih dan memudahkan proses sembelihan. Nah, ini juga saya kasih tahu buat panitia nih. Nanti kalau dia udah disembelih, udah dipotong, jangan buru-buru langsung diangkut, langsung digantung, langsung dikulitin kulitnya. Pastikan nyawanya itu sudah lepas semuanya. Ini saya lihat kalau ada panitia, makanya cari Pak, namanya juleha. Apa tuh juleha itu? Juru sembelih halal, juleha. Bukan perempuan Pak. Juleha itu juru sembelih halal. Dan jangan ada praktek-praktek. Kurban itu, hewan itu bukan untuk dijadikan alat praktek, jadi malpraktek. Kamu kan pengen belajar motong ya, nih, belajar motong. Jangan. Kalau nggak bisa motong, kayak saya ini nggak bisa motong saya. Bukan sih nggak bisa motong Pak, nggak nega motong Pak, nggak nega juga apa nyembelih itu. Tapi kalau udah jadi daging Pak, kemudian jadi rendang, nggak tega juga kalau nggak saya makan. Maka kata Nabi sallam, Pak, maka ditajamkan pisaunya, ditajamkan. Wal yurih dzabihatahu, dan ditenangkan. Jadi ditenangin Pak. Sekarang tuh banyak rame itu.
sapi-sapi pada mengamuk semuanya. Dipegang oleh 10 orang, nggak sanggup. Sampai jurusnya keluar. Jurus sapi, Pak, biasanya dia nggak pakai jurus, Pak, cuma makan rumput kerjaannya. Tapi karena dia itu diperlakukan dengan cara panik, maka nggak boleh panik, Pak. Jadi kita panitia itu nentuin itu nggak boleh panik, harus tenang. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu tuh falyadhkurismallah, banyak-banyak kita berzikir saat kita akan berhadapan dengan hewan yang akan kita sembelih. Jangan panik, tapi justru kita berbanyak beristighfar, banyak berzikir. Itu cara kita tenangkan hewan itu. Dari mulai pengambilan sampai penyembelihan. Dari mulai kita bawa dia dari kandang, dari si penjual sampai ke tempat hewan sembelihan. Dan nanti dipisahkan. Mana sembelihan pertama, mana sembelihan kedua. Dan kalau bisa nanti, Pak, ditutup itu tempat pemotongannya. Jangan sampai terlihat sama konco-konconya yang lain. Sama teman-teman yang lain. Jauhkan. Nah, kemudian kalau sudah mau disembelih, dielus dulu, Pak. Ya, pakai perasaan. Pakai perasaan. Kalau kita memperlakukannya dengan perasaan, maka dia pun akan merasa. Karena sebenarnya hewan sapi atau kambing, hewan yang akan dikurbankan itu, dia merasa bahagia. Makanya kalau Bapak Ibu lihat itu ada dia video ininya apa namanya yang sapinya itu nangis, kemudian yang penjualnya juga nangis. Yang satu benar-benar air mata karena bahagia akan disembelih, yang satu lagi air mata buaya. Kenapa air mata buaya, Pak? Dia nangis depan sapinya, tapi habis dia nanti sapinya diberangkatkan, udah nggak lagi sama dia, dia ngitung duit, Pak, di kamar. Yang satu nangis benar-benar karena rindu, dia bahagia, dia telah menjadi terpilih menjadi hewan kurban. Tapi yang satu itu nangis ya kata sapinya, kau nangis, habis itu ngitung duit kamu 30 juta, 40 juta di kamar. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Pastikan hari ini kita tidak ragu untuk mempersembahkan hewan sembelihan kita. Kalau masih ada ragu-ragu, masih ada keraguan kita, ini sampaikan ini. Ya, beli hari ini, sampaikan ke panitia. Saya kemarin kalkulasi, Pak, saya hitung. Saya contohkan pada perokok. Saya tidak melarang orang merokok. Silakan mau merokok, silakan. Kan yang mau meninggal, mau ini yang Bapak sendiri, ya, yang mengalami resikonya Bapak sendiri. Tapi kalau kita ada orang beralasan begini, saya belum sanggup untuk tahun ini berkurban. Coba kita hitung, Pak, satu bungkus rokok itu berapa harganya? Assalamualaikum. Satu bungkus itu berapa harganya? Ayo, rokok nggak? Nggak, oh, ya berapa? 20.000. Oke, 20.000. Sebulan berapa? Udah 600.000. 2 kali 3, 600.000. Setahun berapa? Berarti bisa beli 2 ekor kambing. Jadi kalau bilang tahun ini ada alasan untuk tidak bisa berkurban, rasa-rasanya kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan menelan yang makruh saja kita sanggup, menghisap yang makruh saja kita sanggup, masa kita tidak mau berkorban untuk kita persembahkan dari sedikit harta yang Allah berikan kepada kita. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita di tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelonggaran rezeki, keluasan rezeki untuk membeli hewan yang akan kita persembahkan taqarruban ila Allah tabaraka taala, agar Allah tidak golongkan kita sebagai orang yang munafik. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, habis salat kita salat Idul Adha, kemudian kita wanhar, menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan manfaat dari kajian kita pada siang hari ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.